Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview aplikasi berbasis Android dan web HTML5 yang saya buat. Nama aplikasinya adalah Memahami Gaya Belajar BK Spensa. Aplikasi ini saya buat untuk memudahkan siswa atau siswi dalam mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh mereka, sehingga memudahkan mereka dalam menerapkan strategi dan cara belajar yang efektif. Aplikasi ini bisa diinstal di HP masing-masing siswa, sehingga bisa digunakan secara mandiri atau secara tatap muka di kelas dengan pendampingan guru masing-masing. Intinya, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan siswa dalam mengakses materi baik secara daring maupun secara non-daring. Software yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama CorelDRAW 2020. CorelDRAW 2020 ini saya gunakan untuk mengedit gambar vektor dan pembuatan aset dalam aplikasi ini. Yang dinamakan aset ini adalah tombol-tombol dalam game ini. Misalnya ada tombol mulai, kemudian ada tulisan gaya belajar, ikon-ikon yang dalam game ini, termasuk gambar kelinci dan lain-lain ini kita edit di CorelDRAW 2020. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi Photoshop CS6. Photoshop CS6 ini kita gunakan untuk mengecilkan ukuran gambar. Setelah kita edit di Corel, kita bawa ke Photoshop CS6, terus kita convert gambarnya agar menjadi lebih kecil dan menjadi lebih smooth, sehingga nanti ketika kita tampilkan di aplikasi Android itu tidak terlalu berat. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini saya gunakan untuk pembuatan animasinya, animasi gambar berjalan, kemudian perpindahan dari layer 1 ke layer 2 itu saya menggunakan PowerPoint. Kenapa saya gunakan PowerPoint? Karena PowerPoint adalah aplikasi yang menurut saya itu lebih mudah digunakan dan ada di masing-masing laptop atau komputer Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat sendiri aplikasi seperti ini, bisa diterapkan masing-masing di sekolah masing-masing. Berikutnya dari PowerPoint ini saya install juga Spring 10 ini untuk mengkonvert PowerPoint ke HTML5. Nah, dari HTML5 ini nanti itu berbasis web, itu kita convert lagi menjadi sebuah aplikasi Android yang namanya APK. APK ini nanti yang diinstal di HP masing-masing siswa. Untuk mengkonvert HTML5 ke APK, saya menggunakan aplikasi yang bernama Web to APK Builder yang Pro. Ya, web to APK Builder Pro ini untuk mengkonvert HTML5 menjadi sebuah aplikasi Android yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing siswa. Oke, selanjutnya kita mulai saja mereview aplikasi ini, aplikasi Memahami Gaya Belajar BK Spensa. Di sini sudah ada klik tombol mulai warna hijau, kita klik di sini untuk mulai. Nah, setelah kita masuk ke halaman menu ini adalah menu utama atau halaman home. Di sini ada 3 opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah materi, yang kedua mulai, yang ketiga option. Ya, sekarang kita klik dulu yang option untuk mengetahui seperti apakah aplikasi ini. Nah, di sini ada about, author, dan button. Ada 3 menu. Yang pertama adalah about, yang warna merah ini. Ya, di about ini ada keterangan tentang aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi sederhana untuk mengetahui gaya belajar yang cocok bagi siswa. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwa hasil dari aplikasi ini bukan alat pengukuran yang mutlak, tetapi cukup menjadi gambaran bagi siswa dalam memahami gaya belajar yang sesuai. Jadi hasil dari aplikasi ini bukan sesuatu yang mutlak, tetapi bisa menjadi panduan bagi siswa dalam memahami gaya belajar yang kemungkinan besar sesuai dengan yang mereka miliki, sehingga memudahkan siswa dalam menentukan strategi belajarnya kalau sudah tahu bagaimana gaya belajar, tipe belajar yang mereka miliki. Ya. Sekarang kita klik button. Ya, di sini ada petunjuk tentang tombol-tombol yang ada dalam sebuah aplikasi ini. Yang pertama adalah icon home. Icon home ini berfungsi untuk kembali ke menu utama. Jadi apapun yang kita klik dari icon home, kita pasti akan kembali ke menu yang utama.
Kemudian yang di sini warna ungu ini ada dua. Yang pertama adalah icon back, ini adalah kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada icon next, ini adalah melanjutkan ke halaman selanjutnya. Dua icon ini hanya muncul di menu nanti materi dan menu yang berkaitan dengan penjelasan ya. Kemudian yang tiga, ini ada 3 rumah atau 3 toko, ini toko ini yang gambar di home tadi. Yang pertama adalah menu materi yang berisi tentang materi memahami gaya belajar siswa. Yang ke tengah ini adalah mulai permainan. Ini yang tombol utama kita untuk menuju ke menu permainan. Yang ketiga adalah ke menu option. Menu option adalah yang ini, yang di sini button, author, dan about. Oke, selanjutnya kita ada author. Author ini adalah informasi tentang pembuat dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu guru BK di SMP Negeri 1 Malino Kota. Nah, tombol option ini dibuat dalam satu lokasi sehingga tidak berpindah ke tempat. Nah, ketika kita klik di sini, kita hanya akan berpindah ke menunya, about, author, atau button, tetapi tidak merubah ke layar selanjutnya. Nah, ini fungsinya agar tidak membingungkan bagi siswa ketika dia berada di menu ini. Artinya masih dalam frame yang sama. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke klik tombol home di atas sini. Nah, di sini ada materi dan mulai. Kita sebelum mulai permainan, kita pahami dulu materi yang ada di kiri ini. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah materi gaya belajar. Nah, di bab 1 ini, di tampilan yang pertama ini, halaman pertama, ini menampilkan pengertian tentang gaya belajar itu seperti apa ya. Gaya belajar itu apa, nanti bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian ini ada tombol yang namanya tadi ke next, ini warna ungu ke next ya, ini berarti ke halaman selanjutnya. Kita klik di sini. Nah, kita masuk ke gaya belajar yang tipe-tipenya. Di sini ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Ini kalau sudah tahu semua gaya belajarnya seperti apa, nanti bisa klik di strategi belajar. Nah, tapi di sini untuk mengetahui strategi belajar kita harus menyelesaikan permainan dalam game ini. Ya, jadi kita tidak bisa lanjut kalau kita belum menyelesaikan permainannya. Selesaikan permainan untuk mengetahui strategi belajar yang sesuai. Nah, dia akan muncul ikonnya jika kita klik di sini. Nah, ini materi ini hanya bisa terbuka apabila kita sudah menyelesaikan permainan yang ada dalam aplikasi ini. Oke, karena ini kembali dan ini bisa kembali ke sini. Ya. Untuk kembali ke menu awal menuju permainan, kita bisa klik tombol home di sini. Nah, ini kita kembali ke menu awal ya, menu materi, mulai, dan option. Nah, kita untuk mulai kita bisa klik di mulai di sini. Nah, yang pertama kita dapatkan di sini adalah petunjuk permainannya. Itu seperti apa? Yang pertama, selesaikan permainan ini dan kumpulkan berbagai hadiah setiap kamu menyelesaikan setiap tantangan. Ya, jadi ini setelah kamu menyelesaikan setiap tantangan, kamu akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini yang harus kalian kumpulkan. Yang kedua, hadiah yang kamu dapat akan menentukan bagaimana gaya belajar yang cenderung kamu miliki. Nah, setiap hadiah yang kalian dapatkan itu nanti akan menentukan gaya belajar yang cenderung kamu miliki. Ya. Yang ketiga, hitung setiap hadiah yang kamu dapatkan dan temukan kesimpulannya di akhir permainan. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung hadiah apa yang kalian dapatkan. Kalian hitung dan kalian ingat-ingat dan kalian jumlahkan nanti di akhir permainan berapa total hadiah yang kalian dapatkan. Nah, itu nanti yang akan menentukan kamu cenderung memiliki gaya belajar seperti apa. Nah, jika sudah siap, bisa klik tekan tombol mulai di bawah ini. Oke, ini adalah tampilan utama di menu permainannya. Jadi ada tombol home di sini. Di sini ada tombol angka 1, lingkaran angka 1, dan ada lingkaran yang terkunci warna hitam dan warna ungu. Di sini ada total ada 15 lingkaran. Ya, ada 15 lingkaran di mana 14 sekarang masih terkunci, belum bisa kita buka. Kita hanya bisa klik di angka 1 atau kembali ke home ya. Home untuk kembali ke awal.
Ya, di sini sudah disampaikan sama si kucing ini namanya Poci ya. Jadi pilih nomor di samping. Oke, kita klik di nomor 1 di sini. Nah, kalau sudah siap, kita bisa klik mulai. Nah, nanti si kucing ini akan berjalan ke sini. Kemudian di belakangnya ada pertanyaan. Kita harus menjawab pertanyaan ini, baru kita bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya untuk menemukan tantangan selanjutnya. Nah, ini misalnya ada pertanyaan ini. Kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan titik-titik. Di sini ada 3 jawaban. Nah, ini perbedaan dengan kuis yang biasanya 3 jawaban ini semuanya ada nilainya. Tidak ada jawaban yang salah. Jadi kalian jawab A, B, atau C, nomor 1, 2, atau 3 ini tetap akan ada nilai yang muncul. Ya, ada reward yang kalian dapatkan. Misal Bapak pilih yang nomor 1. Nah, kita mendapatkan sebuah mobil ya. Diingat ya, kita dapat 1 mobil. Ini bisa klik di sini. Klik di sini atau di sini tidak masalah ya, sama saja. Kita bisa klik di sini untuk melanjutkan. Nah, di sini nomor 1 terkunci, tidak bisa diklik. Ya, nomor 1 tidak bisa diklik, tidak bisa kita masuk ke nomor 1 lagi karena sudah kita jawab. Kita hanya bisa masuk di nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, di nomor 2 kita sudah ada tombol mulai lagi. Kalau sudah siap, kita bisa klik mulai. Nah, si Poci sudah sampai ke sini perjalanannya. Nah, seperti yang pertama tadi, untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, kita harus jawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau tadi kita sudah pilih poin 1, coba kita pilih yang poin 2. Kita dapat hadiah apa? Nah, kita dapat helikopter. Jadi kita dapat 1 mobil dan 1 helikopter. Nah, kita klik lagi. Nah, nomor 3 terbuka, nomor 1 dan 2 terkunci. Kita hanya bisa klik nomor 3. Oke, sudah sampai sini, kita klik mulai. Nah, ini si Poci sudah sampai ke perjalanannya yang ketiga. Oke, pertanyaan sini coba kita pilih yang nomor 3. Tadi 1, 2, 3 kan. Kita lihat di ketiga kita dapat hadiah apa. Nah, kita dapat hadiah sepatu roda. Jadi kita sudah dapat 3 ya, 1 mobil, 1 helikopter, dan 1 sepatu roda. Oke, begini seterusnya. Kita harus jawab semua sampai ke nomor 15. Nah, baru setelah selesai di nomor 15 nanti, baru kita bisa mengetahui hasilnya. Oke, kita sudah sampai ke nomor 15 alias nomor terakhir. Nah, kita tidak bisa klik di atas sini semua. Opsi-opsi ini tidak bisa kita klik. Kita hanya bisa klik di nomor 15 atau kembali ke halaman home. Kita kembali ke halaman home pun kita tidak akan bisa mengerjakan ulang di nomor 1 sampai 14. Kita harus selesaikan sampai ke nomor terakhir. Ya, kita klik nomor 15. Nah, sudah siap, kita klik mulai seperti biasa. Nah, kita akan muncul pertanyaan terakhir. Ya, misal kita pilih lagi yang paling atas. Nah, kita dapat mobil. Nah, setelah pertanyaan sudah selesai, si kucing ini akan pergi dari layar ini. Nah, tombol yang bisa kita klik sekarang selain tombol home, itu hanya ada di sini. Ini baru muncul. Selesai semua ini muncul apabila nomor 1 sampai 15 ini terjawab. Kalau belum terjawab, tombol ini tidak akan muncul. Nah, tombol ini ketika kita klik, ya kita klik seperti ini akan masuk ke penskoran. Ya, selamat kamu sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Mari kita lihat hasilnya. Ingat-ingat hadiah yang kamu dapatkan, jumlahkan mana yang paling banyak dan ketahui gaya belajarmu. Hadiah terbanyak yang kamu dapat akan menentukan jenis gaya belajarmu. Nah, jadi di sini ada 3 hadiah, mobil, helikopter, dan sepatu roda. Misalnya tadi kita dari 1 sampai 15 kita mendapatkan helikopter 12, mobil 1 atau sepatu roda 1, maka yang terbanyak kita adalah
helikopter, maka tipe belajar kita adalah audio visual. Apabila yang terbanyak dalam 15 tadi adalah mobil, maka tipe belajar kita adalah tipe visual. Demikian juga dengan sepatu roda. Apabila yang terbanyak adalah sepatu roda, maka tipe belajar kita adalah kinestetik. Bisa juga misalnya jumlahnya tidak terlalu jauh, atau misal 8 atau 7 gitu ya, saling berdekatan, 8 mobil, 7 helikopter. Berarti mungkin kita adalah kombinasi dari kedua kelas belajar tersebut ya. Setelah kita ketahui, maka kita bisa lanjut ke materi yang tadi tidak bisa kita buka, yang namanya strategi belajar. Kita bisa klik, maka kita akan masuk ke strategi belajar yang bisa kita gunakan, yaitu tipe visual seperti ini strategi belajarnya. Kemudian tipe audio visual seperti ini. Yang terakhir tipe kinestetik itu seperti ini. Nah, ini bisa kita balik-balik. Nah, materi ini baru terbuka apabila kita sudah menyelesaikan permainan menjawab 15 pertanyaan yang sudah ada di aplikasi ini. Kalau belum, kita tidak akan masuk ke strategi belajar. Ya, hanya pengertiannya, tapi strateginya belum kita sampaikan. Disampaikan kalau kita sudah menyelesaikan permainannya. Oke, di sini ada tombol ini, menu kembali atau lanjut ke halaman selanjutnya, dan tombol home di atas untuk kembali ke menu utama. Nah, demikian adalah review cara penggunaan aplikasi memahami gaya belajar BK Spensa yang berbasis HTML5 dan Android ya. Jadi kita convert ke Android agar bisa dipakai oleh semua siswa. Ya, aplikasi ini sebenarnya bisa digunakan secara online kalau kita bisa mengkonvertnya ke dalam web atau menginstalnya dalam APK, dan bisa kita pasang di Play Store sehingga siswa lebih mudah untuk menggunakannya di mana saja, dan mendownloadnya tidak harus kita kirim aplikasi ya. Demikian penyampaian tentang aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.